Selamat malam dan salam sejahtera bagi setiap saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan video renungan malam, renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Berharap saudara semua diberkati melalui renungan firman Tuhan. Jika saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini, supaya setiap hari saudara bisa diberkati melalui firman Tuhan dan setiap hari saudara didoakan, maka lihatlah tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya saudara, supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru melalui channel ini. Kalau saudara diberkati melalui renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, maka saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera malam hari ini. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur kami punya kesempatan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami, berbicaralah, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan rencana-Mu, supaya kami memahami rencana dan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami buka hati kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan di malam hari ini adalah topik tentang doa yang benar, doa yang dijawab oleh Tuhan. Saudara, berbicara tentang doa, setiap kita pasti ada topik-topik doa, ada pergumulan-pergumulan permohonan kita di hadapan Tuhan. Dan tentu saja setiap kita rindu supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Dan kalau kita belajar di dalam Alkitab saudara, bahwa Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah yang penuh kasih, Allah yang rindu bertindak melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anaknya. Dia adalah Bapa yang rindu menjawab doa anak-anaknya. Artinya saudara, bahwa kita rindu supaya doa dan permohonan kita dijawab oleh Tuhan. Sedangkan Tuhan juga rindu sebagai Bapa yang baik, Dia rindu menjawab doa-doa kita. Jika demikian saudara, maka seharusnya di dalam pengiringan kita akan Tuhan, seharusnya kita mengalami jawaban doa di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya hari ini adalah, apakah saudara sudah mengalami jawaban doa dalam hidup saudara? Apakah Tuhan sudah menyatakan keadilannya menjawab doa-doa saudara? Jika belum saudara, mungkin saat ini, selain memang ada waktu Tuhan untuk menjawab doa-doa kita, tetapi kita perlu merenungkan, apakah doa-doa kita sudah disertai dengan tindakan yang benar? Apakah doa-doa kita yang kita naikkan di hadapan Tuhan adalah doa yang benar? Karena doa yang benar itu saudara, bukan sekedar permohonan, bukan sekedar kita sujud dan memohon di hadapan Tuhan, tapi doa itu sebenarnya adalah seluruh kehidupan kita. Jadi seluruh perjalanan kehidupan kita itu mendukung doa kita menjadi doa yang benar di hadapan Tuhan atau tidak. Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara. Dengan kerinduan melalui renungan malam hari ini, saudara mengerti doa yang bagaimana yang seharusnya saudara naikkan di hadapan Tuhan. Dan kemudian saudara juga akan mengalami jawaban-jawaban doa dari Tuhan setelah saudara menaikkan doa yang benar di hadapan Tuhan. Saya rindu saudara, ke depan saudara akan bersaksi ketika saudara mendapat jawaban daripada Tuhan.
Silakan ketika Tuhan menyatakan mujizatnya dalam hidup saudara, saudara tuliskan di kolom komentar di video-video channel ini saudara, kesaksian-kesaksian saudara. Saya rindu melihat mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara ketika Tuhan menjawab doa-doa saudara. Bahkan saudara, kalau selama ini saudara sudah melaksanakan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar malam hari ini, dan kemudian saudara sudah mengalami jawaban doa dari Tuhan, silakan tuliskan di kolom komentar kesaksian-kesaksian saudara, karena itu akan menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita pada malam hari ini saudara adalah Mazmur pasal yang ke-7, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, lalu kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan ini akan digali secara objektif. Artinya kita akan mencari apa maksud firman Tuhan, apa kehendak Tuhan yang mau Dia nyatakan melalui teks firman Tuhan ini, dan kemudian akan dijelaskan secara sistematis kepada saudara, sehingga saudara akan dapat memahaminya dengan gampang. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Allah hakim yang adil. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Binyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku, dan menginjak-injak hidupku ke tanah, dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau, dan bertakhtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar, dan apakah aku tulus ikhlas? Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil, dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh, kembali Ia mengasah pedangnya, melentur busurnya, dan membidik. Terhadap dirinya Ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan, dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang penggaliannya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Puji Tuhan saudara,
Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Daud di dalam Mazmurnya ini mengungkapkan bahwa dia sedang ada diperlakukan tidak adil. Dia sedang ada dalam penindasan. Dan di dalam penindasan yang dia alami itu, saudara, dia datang berseru, dia datang berdoa kepada Tuhan. Dan singkat cerita, kalau kita melihat, saudara, di dalam Mazmur ini, maka Tuhan menyatakan keadilannya di dalam kehidupan Daud. Tuhan mewujudkan keadilannya di dalam kehidupan Daud. Tuhan menyatakan bahwa dia menjawab seruan Daud dan dia menyatakan keadilannya dalam kehidupan dan pergumulan Daud ketika diperlakukan dia tidak adil, ketika dia ditindas. Itu yang dia ungkapkan di ayat 18, bahwa dia bersyukur atas keadilan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Artinya, saudara, bahwa di sini kita bisa melihat bahwa Allah menjawab doa dan seruan Daud ketika dia ada dalam situasi ketidakadilan, ketika dia ada dalam situasi penindasan. Saudara, saat ini apa yang menjadi pergumulan hidup saudara? Apa yang menjadi pergumulan doa saudara? Apa yang menjadi beban berat yang menindih kehidupan saudara? Dalam semua yang kita alami, saudara, yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan adalah datang berseru kepada Tuhan, datang berdoa kepada Tuhan. Dan ketahuilah, sekali lagi saya menegaskan bahwa Bapa kita adalah Bapa yang baik, yang menjawab doa anak-anaknya. Allah kita adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang sanggup menjawab segala doa dan seruan kita, saudara. Tetapi saat ini, yang saya rindu kita belajar adalah doa yang bagaimana. Apa yang disertakan Daud kepada doa-doanya, sehingga pada akhirnya Tuhan menyatakan keadilannya, Tuhan membela Daud, Tuhan mewujudkan apa yang menjadi seruan Daud. Selain berdoa, apa yang dia sertakan kepada doa-doanya? Karena sekali lagi juga, saudara, bahwa doa itu bukan sekedar ucapan. Doa itu bukan berarti saudara bersujud lalu kemudian saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan aku butuh ini, lakukan ini, begini, begitu dan sebagainya. Ya, itulah memang doa. Tetapi doa itu sebenarnya bukan hanya waktu saudara bersujud dan kemudian memohon di hadapan Tuhan. Tetapi perjalanan kehidupan kita itu bagian dari doa. Seluruh kehidupan kita bagian dari doa-doa kita. Nah, itu sebabnya, saudara, tidak cukup kita hanya datang sujud, berdoa dan berseru kepada Tuhan, dan di luar dari itu cara kehidupan kita tidak mendukung doa-doa kita. Nah, itu sebabnya apa yang harus kita sertakan kepada doa-doa kita sehingga doa kita itu menjadi doa yang benar di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan menjawab doa dan seruan kita. Saya percaya, saudara, setiap kita rindu mengalami jawaban doa. Dan kalau hari ini, malam hari ini kita belajar prinsip-prinsip firman Tuhan ini dan kemudian kita praktekkan prinsip firman Tuhan ini, saya percaya setiap kita akan mengalami jawaban-jawaban doa kita. Yang pertama, saudara, kalau kita melihat ada beberapa kali Daud menaikkan doa-doanya. Ada berapa bentuk seruan yang dinaikkan oleh Daud. Misalnya yang pertama di ayat 1-3. Dia berseru, "Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung, selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan." Jadi pada waktu itu Daud memohon
kepada Tuhan tentang situasi yang dia alami. Dia menaikkan doa kepada Tuhan supaya Tuhan menyelamatkan dia dari kejaran orang-orang yang hendak menindas dia. Lalu kemudian saudara, selain dia menaikkan doa, selain dia menaikkan seruan-seruannya kepada Tuhan, mulai ayat 4, perhatikan apa yang dikatakan Daud. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini. Jadi ada yang dia tegaskan bahwa jika aku berbuat ini, yang dimaksudkan adalah jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Artinya saudara, bahwa ayat 4 sampai ayat yang ke-6 ini, Daud menegaskan bahwa dia hidup jujur. Tidak ada kecurangan di dalam dirinya. Dia hidup juga tidak berbuat jahat kepada orang lain. Dan dia juga hidup tidak merugikan orang lain. Sampai dia berkata, kalau hal-hal itu ada pada dirinya, biarlah musuh yang mengalahkan bahkan menginjak-injak dia, biarlah kemuliaannya ditaruh di dalam debu. Artinya dia direndahkan serendah-rendahnya. Artinya saudara, Daud menjamin bahwa dia hidup benar, dia hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan dia tidak merugikan orang lain. Jadi masalah yang dia alami, di mana ada orang yang berniat jahat kepada dia, ada orang yang mau mencelakakan dia, itu sama sekali alasannya bukan pada Daud. Mungkin hari ini saudara sedang menghadapi masalah dengan orang lain. Orang lain mungkin marah kepada saudara, orang lain mungkin memusuhi saudara, dan bisa saja itu karena kesalahan saudara sendiri. Karena saudara menyakiti hatinya, saudara merugikan dia, wajar dia marah dan akhirnya memusuhi saudara. Tetapi Daud, dia berkata, Tuhan, lihatlah, tidak ada kecurangan di tanganku, aku tidak melakukan kejahatan, aku tidak merugikan orang lain. Kalau itu terjadi Tuhan, biarlah musuh menginjak-injak aku dan kemuliaanku ditaruh di dalam debu. Nah, yang pertama yang kita lihat di sini saudara, sehingga pada akhirnya Tuhan menyatakan keadilannya membela Daud. Karena Daud ini selain berdoa, dia juga menjalani hidup yang benar. Dia juga menjalani hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia menjalani hidup yang menjadi saksi sebenarnya, menjadi terang bagi orang lain. Karena dia tidak merugikan orang lain, dia tidak berlaku curang kepada orang lain. Dia tidak melakukan kejahatan bagi orang lain. Memang ada saja orang yang berniat jahat kepada dia padahal dia sudah berbuat baik. Ya, dalam kehidupan ini saudara, ada berbagai macam manusia. Saya mengalami di dalam kehidupan saya. Saya berbuat baik tapi perbuatan baik saya malah kadang-kadang jadi bumerang. Saya menolong orang, tapi akhirnya sama seperti hewan yang dilepaskan. Ketika dia terjerat, waktu kita melepaskan dia mau menerkam kita malah. Padahal kita berniat baik. Kenapa? Karena memang di dunia ini sudah terlalu negatif manusia hidup. Orang-orang sudah terlalu egois hidup. Ketika dia ditolong, akhirnya kalau masih bisa kita dimanfaatin, kita juga akan dimanfaatkan. Padahal kita sudah berbuat baik dan menolong dia. Itu yang terjadi di dunia ini. Daud juga berkata bahwa tidak ada kecurangan kulakukan, tidak ada aku merugikan oleh orang lain, tidak ada Tuhan. Tak ada alasan untuk orang lain benci kepada aku, tak ada alasan untuk orang lain memusuhi aku. Adakah hari ini saudara mengalami yang demikian saudara? Tidak ada alasan orang membenci saudara, tapi saudara dibenci. Tidak ada alasan saudara dimusuhi, tapi saudara dimusuhi. Mungkin itu yang saudara alami hari ini, sama seperti juga yang dialami oleh Daud. Tetapi malam hari ini kita akan belajar bagaimana sehingga Tuhan menyatakan keadilannya bagi Daud. Karena Daud ini selain dia berdoa, dia juga menjalani hidup yang benar.
Jadi doanya disertai dengan hidup yang benar, sehingga akhirnya Tuhan menyatakan keadilannya. Akhirnya Tuhan menjawab doa-doa Daud. Hari ini kalau saudara rindu doa saudara dijawab, maka berdoalah. Dan selain berdoa, yang juga merupakan bagian dari doa kita adalah bagaimana kita menjalani hidup kita. Ketika kita menjalani hidup kita dengan benar, yakinlah Tuhan itu tidak buta. Tuhan itu melihat semuanya. Sekalipun hari ini saudara tertindas, sekalipun hari ini saudara diperlakukan tidak adil, sekalipun hari ini saudara dirugikan, padahal mungkin saudara sudah berbuat baik kepada orang, saudara sudah menolong mereka, tapi saudara dirugikan. Dengar saudara, naikkan saja doamu di hadapan Tuhan, dan kemudian jalani hidupmu dengan benar. Maka Tuhan yang adil yang melihat semuanya itu akan bertindak. Dia tahu segala sesuatu, dia lihat segala sesuatu, dan dia Allah yang adil. Dia akan bertindak. Dia akan menyatakan tindakannya, dia akan menyatakan kuasanya, saudara. Dia akan bertindak. Ketika saudara berdoa dan saudara sertai doa saudara dengan kehidupan benar, dia Allah yang adil yang akan membela saudara. Dia Allah yang akan menyatakan kuasanya dalam hidup saudara. Itu sebabnya, apapun situasi saudara, apapun kondisi saudara, dan mungkin hari ini orang juga berlaku tidak baik kepada saudara, dengar, naikkan saja doa saudara kepada Tuhan dan jalani hidup yang benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan yang akan menyatakan keadilannya. Saudara, kita tidak pernah memusuhi orang. Kita tidak perlu memusuhi orang. Karena kalau kita membenci orang, kita sendiri yang rugi. Kalau orang lain berlaku tidak adil kepada kita, sekali lagi biarkan Tuhan yang bertindak. Saya sudah melihat, saudara, orang-orang yang menyakiti hatiku. Dan ketika dia melukai dan menyakiti hatiku, aku serahkan kepada Tuhan dan akhirnya hatiku lega, kebencian itu sirna sama sekali. Bahkan aku mendoakan orang-orang yang berlaku tidak baik. Akhirnya aku melihat pembelaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan menyatakan keadilannya. Bahkan orang-orang yang berlaku demikian akhirnya menunjukkan dan membuktikan bahwa aku ada di pihak yang benar dan mereka salah. Dan akhirnya mengakui itu di hadapan Tuhan. Karena memang Tuhan pasti akan menyatakan keadilannya. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang jemaat, seorang ibu yang keadaannya begitu menyedihkan. Kenapa saudara? Karena keluarganya mengalami situasi yang sulit, mengalami pencobaan, ada penyakit di sana, dan kemudian akhirnya suaminya meninggal. Dan ketika suaminya meninggal, keluarga ikut mencari keuntungan. Apa yang ditinggalkan oleh suaminya berusaha direbut oleh keluarga. Bayangkan saudara, dia kehilangan suami dengan anak-anak yang kecil, itu saja sudah sangat menyakitkan. Itu saja sudah sangat menyedihkan. Tetapi kemudian keluarga berusaha untuk mendapatkan, mengambil apa yang ditinggalkan oleh suaminya. Sehingga ibu ini seringkali datang bercerita dengan menangis. Lalu kami seringkali berdoa bersama. Dan kemudian pada akhirnya aku melihat ibu ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan buka jalan berkatnya bagi ibu ini. Sedangkan orang-orang yang merebutnya tadi, hari ini ada yang sudah tidak bisa apa-apa karena sakit, ada yang sudah mati. Saya selalu mengajarkan kepada ibu ini, jangan pernah membenci, karena kalau kita benci kita yang rugi. Biarkan saja, dan Tuhan yang akan menyatakan keadilannya. Dan benar saja saudara, Tuhan menyatakan keadilannya. Itu sebabnya sekali lagi saya menegaskan kepada saudara, apapun yang saudara alami, dengar, Tuhan sanggup membela saudara. Naikkan saja doa saudara, dan kemudian jalani hidup saudara dengan benar, dan Tuhan akan menyatakan pembelaannya dalam hidup saudara. Dan kemudian yang kedua saudara, mulai ayat yang ke-7, Daud kembali menaikkan doa-doanya di hadapan Tuhan. Dia berkata, bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku,
Ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Daud menaikkan doa-doanya. Kembali saudara, mulai ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Dia memohon supaya Allah bangkit membela dia, supaya Allah membela dia dari kejahatan orang-orang fasik. Ayat 10 dia berkata, biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Dia memohon pembelaan Tuhan atas hidupnya yang berjuang hidup benar, sedangkan orang fasik selalu berusaha untuk melakukan kejahatan. Dan setelah dia menaikkan doa-doanya di hadapan Tuhan, saudara, mulai ayat 11 dia berkata, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil, dan Allah yang murka setiap saat. Kemudian saudara, selain dia berdoa, dia juga berlindung kepada Tuhan, sehingga dia sebut, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan aku. Yang kedua, sekali lagi, bukan hanya menaikkan doa-doa. Kalau kita lihat saudara, doa-doanya dinaikkan dengan luar biasa di hadapan Tuhan. Tapi bukan sekadar doa yang dinaikkan, tapi kemudian dia juga menyatakan bagaimana dia berserah kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan. Kalau kita ingin melihat keadilan Tuhan saudara, maka dalam kita menjalani kehidupan kita, selain kita berdoa, berlindunglah kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena percayalah, Dia Allah yang akan melindungi, Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang berkuasa untuk melindungi kita. Terkadang saudara, kita mau membantu Tuhan, kita merasa bahwa Tuhan terlalu terlambat. Kita merasa bahwa Tuhan belum berbuat apa-apa. Tapi dengar saudara, apapun situasi yang kita alami, sekali lagi Allah tidak akan pernah terlambat untuk menolong kita, untuk membela kita, untuk menyatakan keadilannya bagi kita. Yang harus kita lakukan adalah berdoa memohon perlindungan kepada Tuhan, dan bukan hanya sekedar kata-kata doa, tetapi dalam perjalanan kehidupan kita, jadikan Tuhan itu perisai. Itulah yang dikatakan oleh Daud ayat 11, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Dia jadikan Tuhan pelindung dalam hidupnya. Dia berserah kepada Tuhan. Jadi selain dia berdoa, dia serahkan juga hidupnya kepada Tuhan. Ada terlalu banyak orang yang berdoa saudara. Setiap hari mungkin dia berdoa, tapi sebenarnya dia tidak pernah berserah kepada Tuhan. Sebenarnya dia tidak pernah sungguh-sungguh menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Sedangkan doa yang benar dan doa yang dijawab, di mana Tuhan akan menyatakan keadilannya, adalah doa yang disertai dengan penyerahan kepada Tuhan, yang berlindung kepada Tuhan. Saudara, hari-hari ini perhatikan doa saudara. Apakah doa saudara sekedar ucapan? Ataukah doa saudara terbukti dalam perjalanan kehidupan saudara? Sehari-hari saudara berlindung dan berserah kepada Tuhan. Sekali lagi, doa itu bukan sekedar waktu kita sujud dan menaikkan doa-doa kita, tetapi perjalanan hidup kita itu bagian dari doa-doa kita. Lalu kemudian yang terakhir saudara, setelah dia menaikkan doanya, lalu kemudian dia buktikan bahwa dia hidup benar. Lalu dia naikkan lagi doanya, mulai ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Lalu kemudian ayat 11 mulai dia nyatakan penyerahannya kepada Tuhan. Dia berlindung kepada Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir, apa yang dia lakukan saudara? Ayat 17 mulai. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Jadi sekali lagi saudara, dia serahkan semuanya kepada Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan sendiri yang membela dia. Lalu kemudian apa yang dia lakukan? Ayat 18.
Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Yang ketiga yang dilakukan oleh Daud, dia sertakan doanya dengan ucapan syukur. Jadi selain dia berdoa, dia juga hidup bersyukur kepada Tuhan. Ada terlalu banyak orang yang hari-hari ini tidak tahu bersyukur, saudara, dan lupa untuk bersyukur. Masih ingat saya pernah membahas tentang 10 orang kusta, saudara? Ketika mereka datang kepada Yesus, berapa orang, dan Yesus menyuruh mereka menunjukkan diri kepada imam-imam sesuai dengan perintah Taurat. Dan di tengah jalan mereka sembuh, semuanya sembuh, 10-nya sembuh. Tapi berapa orang yang kembali kepada Yesus sambil memuji, sambil bersyukur? 1 orang. Jadi saudara, 90% tidak tahu bersyukur. Bagaimana dengan hari ini? Apakah kita orang-orang yang tahu bersyukur? Apakah kita orang-orang yang mengerti bersyukur? Saudara, doa yang benar itu adalah doa yang disertai dengan rasa syukur. Saudara lihat ketika 1 orang kusta itu kembali kepada Yesus, akhirnya Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tadinya dia mengalami kesembuhan dari kustanya, itu mujizat yang dahsyat. Tetapi dibandingkan dengan keselamatan jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat. Dan bagaimana sehingga dia mengalami keselamatan? Karena dia tahu bersyukur. Dia datang dan kembali bersyukur kepada Tuhan. Demikian juga kita hari ini, saudara. Seharusnya kita isi hidup kita dengan bersyukur. Terlebih lagi ketika Tuhan menyatakan pembelaannya, Tuhan menyatakan mujizatnya, seharusnya kita berlimpah dengan syukur, saudara. Puji Tuhan, saudara. Malam hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana di dalam firman Tuhan ini diajarkan bagaimana seharusnya berdoa. Doa yang benar itu doa yang seperti apa? Doa yang benar itu adalah doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, tetapi disertai juga dengan cara hidup benar. Karena cara hidup kita sehari-hari itu bagian dari doa. Jadi berdoalah, hiduplah benar, maka Tuhan akan menyatakan keadilannya bagi saudara. Lalu kemudian mulai ayat 7, Daud menaikkan kembali doa-doanya di hadapan Tuhan. Dan kemudian ayat 11 dia berkata bahwa perisainya adalah Tuhan. Dia berseru supaya Tuhan melindungi dia dari niat-niat orang jahat. Lalu kemudian ayat 11 dia berlindung kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menyatakan kemuliaannya, keadilannya untuk membela Daud. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Doa yang benar yang kedua yang harus kita lakukan adalah naikkan doa di hadapan Tuhan. Serukan doa kita di hadapan Tuhan. Tetapi di samping itu kita juga harus berserah kepada Tuhan. Kita juga harus berlindung kepada Tuhan. Maka dengan demikian doa permohonan kita tadi menjadi doa yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi doa yang dijawab oleh Tuhan. Kemudian yang terakhir, saudara, kita sudah belajar bahwa kalau kita menerima jawaban doa, kita harus belajar bersyukur. Hari ini kalau saudara mengalami mujizat dalam hidup saudara, belajarlah bersyukur. Karena ketika kita belajar bersyukur, kita akan menerima mujizat yang lebih besar. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan malam hari ini. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Dan biarlah firman Tuhan ini saudara terapkan dalam hidup saudara, dan saudara raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mari kita bersyukur dan berdoa, saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur ya Tuhan. Kami kembali telah merenungkan firman-Mu bersama, bahwa doa yang benar yang harus kami panjatkan di hadapan Tuhan adalah doa yang disertai dengan hidup benar, adalah doa yang disertai dengan penyerahan di hadapan Tuhan, dan doa yang disertai dengan ucapan syukur. Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu. Di malam hari ini kami mau menaikkan doa-doa yang benar di hadapan Tuhan. Doa yang disertai dengan kehidupan benar, doa yang disertai dengan penyerahan kepadamu, dan doa yang disertai dengan ucapan syukur. Itu yang kami akan lakukan di dalam
perjalanan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama di malam hari ini. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, kami terapkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara,
Saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anakmu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus, mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hyperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal
yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan, apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersuka cita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan
Angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan, Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara,
kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepada-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan,
Kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.